Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tegaskan gembok yang dipakai di lapas dan rutan punya spesifikasi khusus dengan standar keamanan tinggi. Ya, hal itu disampaikan Ditjen Pas tanggapi Panja Lapas Komisi 13 DPR yang menilai harga gembok Rp1 juta per unit tidak wajar. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tegaskan gembok yang digunakan di dalam lapas bukan merupakan gembok komersial biasa. Gembok yang digunakan merupakan perangkat pengaman dengan spesifikasi khusus yang dirancang untuk penuhi standar keamanan tinggi di lingkungan lapas rutan. Menurut juru bicara Ditjen Pas Rika Priyanti, setiap gembok wajib penuhi syarat ketat, mulai dari bahan logam berkekuatan tinggi, tahan karat, tak mudah rusak, hingga punya sistem anak kunci yang tidak mudah diduplikasi. Ia juga jelaskan seluruh proses pengadaan tahun anggaran 2024-2025 dilaksanakan melalui mekanisme e-purchasing pada katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, serta Peraturan LKPP yang berlaku. Sebelumnya, Panitia Kerja Lembaga Pemasyarakatan Komisi 13 DPR soroti pengadaan gembok di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang nilainya mencapai sekitar Rp92,5 miliar dalam kurun 2 tahun. Anggota Komisi 13 DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta agar pengadaan gembok itu diaudit karena harga satuan gembok yang hampir Rp1 juta per unit dinilai tidak wajar. Ya, rumah Aibtu Nuridin, oknum polisi pelaku penyekapan dan penyiksa istri siri di Brebes, Jawa Tengah dipasang garis polisi. Inilah rumah Aibtu N, mantan Kanit Reskrim Polsek Tegal Selatan Polres Tegal Kota di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Menurut warga, polisi telah memasang garis polisi bahkan sejak Jumat sore. Warga juga mengakui Aibtu N ditangkap tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Brebes menggunakan 3 mobil pada Kamis malam di rumah tersebut. Warga menambahkan Aibtu N menempati rumah yang dibangunnya sejak tahun 2017. Tapi tidak mengetahui istri siri Aibtu N selama tinggal di sana karena rumah selalu dalam keadaan tertutup. Aibtu N diduga menyiram istri sirinya dengan air keras sehingga mengalami luka bakar 40%. Jadi tadi menempati rumah tahun berapa, Pak? Tahun 2017. 2017. Tapi tetangga nggak pernah dengerin ya suara seksual kata keributan? Enggak, waktu dulu kan orangnya masih benar sih, masih bisa sawangan sama teman-teman tetangga. Masih bergaul gitu ya? Berarti lama sudah nggak bergaul, kira-kira berapa tahun, Pak? Ya sekitar 3 tahun. Tahun 2000-an. Ya jarang bergaul. Tapi warga sempat dengar kabar-kabar itu, Pak? Enggak. Yang penyiksaan itu? Enggak sama sekali dengar. Enggak sama sekali. Tapi ini rumah aslinya, Pak? Iya, ini rumahnya asli. Makanya kemarin kan kaget saya, ada orang begitu, kaget. Tinggalnya sama siapa di sini? Sendiri. Seorang anggota Polres Tegal Kota pelaku penganiayaan terhadap istri sirinya telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Ibu korban tak kuasa menahan tangis saat menceritakan penderitaan putrinya yang disiksa secara sadis oleh oknum polisi. Setelah dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap istri sirinya, Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota, telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Selain menjalani proses pidana, tersangka juga diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Aibtu N kini ditempatkan dalam penanganan khusus. Oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N sudah dilakukan pengamanan
kemudian pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Terkait kalau di propam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim, sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Sebelumnya didampingi tim kuasa hukum Hotman Paris, korban MAN, wanita asal Cirebon ini telah melaporkan pelaku ke Bareskrim Polri. Korban juga telah menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selama 2,5 tahun, korban diduga disekap dan dianiaya hingga alami luka bakar 47%. Selain itu, korban juga dicekoki narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Anak saya begini tuh, saya hatinya terluka, Pak. Mending badan saya dipukuli, hati nggak bisa dihadap, Pak. Saya hatinya sakit, Pak. Hancur, Pak. Saya sebagai orang tua, Pak. Minta tolong sama-sama. Saya bisa punya Allah yang bisa minta tolong Allah aja. Orang tua mana yang tidak hancur hatinya melihat kondisi anaknya penuh luka bakar di sekujur tubuhnya? Kondisi tangan, kaki, dan punggung yang nyaris sepenuhnya tanpa kulit mengeluarkan cairan yang menempel di pakaian korban penganiayaan oknum polisi. Luka tersebut diduga akibat disiram air keras saat korban dipaksa suami siri yang merupakan anggota polisi aktif membuat narkotika jenis sabu. Di bawah tekanan dan ketakutan, korban terpaksa berbohong saat mendapat perawatan medis di 2 rumah sakit dengan alibi terkena air panas dan juga akibat kebakaran tabung gas. Pihak keluarga mengaku baru berani bersuara lantaran takut dan kerap mendapat intimidasi dari terduga pelaku. Ya Allah, yang saya seorang ibu, dia masih pakai pakaian, Mas, lengket, Mas. Telanjang anak saya, Mas, sama kata dokter minta foto, Bu, boleh, Dok. Saya nyaksi saya sendiri, Mas, saya sendiri pribadi nih. Ibu yang baru datang, anak saya lukanya udah linyar kayak air liur tuh, nempel habis ini nih, masih badan. Itu pertama kali ngelihat? Saya lihat di Rumah Sakit Pelabuhan. Wah, saya marah ya, seorang ibu juga dengan marah, muncul, Mas. Saya marah dong. Nggak ada habisnya, kalau udah diomongin saya bisa, Mas. Dalam kasus ini, tim Hotman 911 menjadi kuasa hukum korban mengawal perjuangan mencari keadilan dan langsung membawa korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan visum. Jadi luka itu menderita luka bakar sekitar 47% dan hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu, yang paling parah sih di lain luka-luka dipukul, diketok pakai gagang pistol atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam, banyak. Itu belum lagi luka bakar apa kan? Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya. Diketahui terduga pelaku sudah diamankan Polda Jawa Tengah, sementara pihak keluarga dan kuasa hukum korban berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas dan transparan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan.